Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita bersyukur dan bersukacita karena Tuhan boleh memelihara di sepanjang hari ini. Dalam ibadah keluarga, Tuhan boleh berkenan memberkati dan memberikan kesempatan bagi kita untuk kita bersama-sama menikmati firman Tuhan untuk kita renungkan dalam kehidupan kita. Sebelum kita membaca dan mendengar firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa Surgawi, sungguh luar biasa kasih-Mu dalam setiap kehidupan kami. Memelihara, menuntun, memberikan yang terbaik di sepanjang kehidupan kami. Dan rasa syukur itu tetap terus kami anugerahkan karena setiap kesempatan kami boleh menikmati setiap karya Tuhan. Sehingga waktu di malam yang indah ini juga kami boleh bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kami dalam ibadah kebersamaan di tengah-tengah keluarga. Untuk kami membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Berkati kami ya Tuhan. Bimbinglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Sehingga melalui hikmat-Mu, kami boleh mengerti dan memahami, dan juga melanjutkan firman-Mu dalam kehidupan kami. Berfirmanlah, kami siap mendengar sabda-Mu. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, pembacaan firman Tuhan malam hari ini dalam kitab Imamat pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-21. Firman Tuhan. Jikalau yang berbuat dosa dengan tak sengaja itu sebagai umat Israel dan jemaah tidak menyadarinya, sehingga mereka melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan dan mereka bersalah. Maka apabila dosa yang diperbuat mereka itu ketahuan, haruslah jemaah itu mempersembahkan seekor lembu jantan yang muda sebagai korban pengampunan dosa. Lembu itu harus dibawa mereka ke depan kemah pertemuan. Lalu para tua-tua umat itu harus meletakkan tangan mereka di atas kepala lembu jantan itu di hadapan Tuhan. Dan lembu itu harus disembelih di hadapan Tuhan. Imam yang diurapi harus membawa sebagian dari darah lembu itu ke dalam kemah pertemuan. Imam harus mencelupkan jarinya ke dalam darah itu dan memercikkannya 7 kali di hadapan Tuhan di depan tabir. Kemudian dari darah itu harus dibubuhnya sedikit pada tanduk-tanduk mezbah yang di hadapan Tuhan di dalam kemah pertemuan. Dan semua darah selebihnya harus dicurahkannya kepada bagian bawah mezbah korban bakaran yang di depan pintu kemah pertemuan. Segala lemak harus dikhususkan dari lembu itu dan dibakarnya di atas mezbah. Beginilah harus diperbuatnya dengan lembu jantan itu, seperti yang diperbuatnya dengan lembu jantan korban penghapus dosa. Demikianlah harus diperbuatnya dengan segala lembu itu. Dengan demikian, imam itu mengadakan pendamaian bagi mereka, sehingga mereka menerima pengampunan. Dan haruslah ia membawa lembu jantan itu keluar perkemahan, lalu membakarnya sampai habis, seperti ia membakar habis lembu jantan yang pertama. Itulah kurban penghapus dosa untuk jemaah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mau mendengar dan merenungkan firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang kekasih, melalui perenungan firman Tuhan, kitab Imamat pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-21. Dosa pada dasarnya bukanlah sesuatu yang bersifat pasif, seperti kelemahan, kesalahan, atau ketidaksempurnaan. Dosa merupakan suatu permusuhan yang aktif terhadap Tuhan, secara aktif memberontak kepada Tuhan. Mari kita lihat bagaimana pemberontakan dosa yang dilakukan oleh Hawa, Adam kepada Tuhan. Karena mereka tidak setia, mereka tidak mengindahkan, dan mereka tidak tunduk aturan dan kehendak
Tuhan, sehingga dosa menyelimuti hati dan pikiran mereka untuk mereka jauh dari Tuhan. Dan kita melihat bagaimana bahwa ketika dosa menjadi bagian dalam setiap kehidupan manusia, dosa berarti harus memperoleh yang disebut dengan maut. Upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah maut, berarti maut adalah kematian. Kematian menjadi bagian ketika setiap orang boleh melakukan sesuatu yang menyakiti hati Tuhan. Mari kita lihat bersama-sama bagaimana setiap penyertaan Tuhan yang Tuhan mau gambarkan dalam pembacaan firman Tuhan kita hari ini. Dalam pasalnya yang keempat, ada 4 kategori yang kita mau memperlihatkan. Bagaimana dosa yang dilakukan oleh para imam, dosa yang dilakukan oleh seluruh rakyat, dosa yang dilakukan oleh seorang pemuka, dan dosa yang dilakukan oleh seorang rakyat jelata. Dosa yang disengaja dan tidak disengaja. Itulah yang boleh kita pelajari pada malam hari ini. Bagaimana dosa yang tidak sengaja yang dilakukan oleh umat Tuhan. Dosa sengaja dan dosa yang tidak sengaja, Tuhan mau mengingatkan dalam kehidupan kita. Semua melalui proses yang namanya proses pengampunan. Semua mengalami proses yang namanya proses pentabisan. Semua mengalami proses, harus ada pembersihan. Sehingga dalam pembacaan firman Tuhan, bagaimana setiap tua-tua umat harus mempersiapkan korban sajian pengampunan untuk setiap orang yang berbuat dosa, supaya maut tidak menjadi bagian dalam kehidupan umat manusia. Tapi mari kita bersama melihat bagaimana bahwa ketika maut menjadi bagian dalam setiap kehidupan dan persekutuan kita, maut tidak bisa berbuat apa-apa. Karena kita tahu bahwa dengan kematiannya, maut boleh hancur, lepas, dan lekang dalam setiap kehidupan kita. Dengan kematiannya kita diberi kesempatan sehingga dosa tidak lagi menjadi kungkungan, dosa tidak lagi mengikat hati, dosa tidak lagi menjadi bagian ketika kita mau percaya. Mau percaya kepada Tuhan, meninggalkan apa yang Tuhan tidak berkenan dalam kehidupan kita, dan tidak melakukan apa yang Tuhan tidak inginkan. Seperti apa dilakukan oleh bangsa Israel. Baik dosa sengaja dan tidak sengaja, Allah mau supaya kita benar-benar disempurnakan menjadi anak panggilan Tuhan. Dan mari kita bersama-sama melihat bagaimana bahwa setiap hal apapun yang kita lakukan, baik sengaja dan tidak sengaja, semua ada konsekuensi yang harus diterimanya. Konsekuensi yang diterimanya itu adalah sesuai dengan apa yang kita perbuat dan sesuai dengan apa yang kita lakukan. Kalau begitu banyak yang kita lakukan, maka konsekuensi begitu banyak juga yang harus kita terima dalam setiap kehidupan kita. Tetapi mari kita melihat bahwa ketika apapun yang kita lakukan dalam setiap kehidupan kita dengan konsekuensi yang juga kita terima, bukan berarti bahwa Allah tidak memberi kesempatan. Bukan berarti bahwa Allah tidak mengasihi kita. Bukan berarti bahwa Allah membiarkan apa yang terjadi dalam setiap kehidupan kita. Allah mau supaya dengan konsekuensi yang juga kita terima dari segala apa yang kita perbuat dan kita lakukan, kita menjadi sempurna, kita menjadi yang terbaik, kita menjadi yang terindah. Itu harapan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Begitu banyak hal, harapan Tuhan dalam setiap kehidupan kita supaya kita menjadi sempurna. Dan harapan itu juga sudah menjadi bagian ketika dengan kematiannya di atas kayu salib memberikan kesempatan pengampunan dosa yang tidak pernah harus kita membayarnya. Mari kita bersama-sama, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Setiap kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita, baik korban bakaran, baik korban sajian, baik korban pengampunan dosa, baik korban pelanggaran, semua ada hal yang harus kita berikan kepada Tuhan.
Tetapi satu kesempatan bahwa ketika korban kematiannya yang begitu sempurna, menyempurnakan setiap totalitas kehidupan kita dan memberikan kesempatan bagi kita untuk benar-benar menjadi yang terbaik. Jangan sia-siakan itu. Jangan biarkan dosa membelenggu dalam hati dan pikiran kita. Jangan biarkan dosa kita ikat dan jangan biarkan dosa itu kita pelihara. Sehingga setiap kesempatan itu tidak sempurna dan tidak terbaik untuk kita berikan dan kita sajikan dalam setiap kehidupan kita bersama dengan orang-orang di sekitar kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih, Allah menjadi jaminan. Dia menjamin seluruh totalitas kehidupan kita. Dengan jaminannya, Ia mau membanggakan kita sebagai anak-anaknya. Dan ketika Ia mau membanggakan dalam setiap kehidupan kita, kebanggaan apakah? Kebanggaan apakah yang juga harus kita berikan dan kita sajikan dalam setiap hati, dalam setiap hari, dalam setiap totalitas kehidupan kita? Kebanggaan seperti apakah yang benar-benar harus kita wujudkan ketika kita juga menghadapi satu kondisi yang sampai hari ini belum selesai. Virus yang masih hiruk pikuk menjadi bagian dalam kehidupan dan persekutuan kita. Apakah kita mau melihat satu cara Tuhan mau mengembalikan bahwa dengan keadaan yang terjadi saat ini, Tuhan mau mengembalikan hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan mau mengembalikan hubungan kita sesama dengan sesama. Dan Tuhan mau supaya hubungan kita dengan Tuhan dan sesama menjadi satu keutuhan yang sempurna. Karena kita tahu, semua apapun yang terjadi dalam kehidupan kita ada dalam kuasa dan rencana Tuhan. Mari kita lihat, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Pengampunan. Mengampuni orang di sekitar kita. Mengampuni orang yang menyakiti kita. Mengampuni orang ketika orang membuat kita terluka. Mengampuni setiap hal yang boleh kita wujudkan dalam setiap kehidupan kita bersama dengan orang-orang di sekitar kita. Pengampunan memberikan kesempatan untuk kita benar-benar buktikan melalui hidup kita, terutama dalam keluarga. Bagaimana pengampunan yang kita wujudkan dan berikan di tengah-tengah keluarga memberi kesempatan. Kesempatan yang indah. Hubungan suami istri, hubungan orang tua dan anak menjadi hubungan yang terbaik. Karena kita tahu bahwa pemulihan hubungan Tuhan boleh anugerahkan dalam setiap kehidupan kita. Tuhan boleh memulihkan kita seperti Tuhan memulihkan hubungannya Adam dan Hawa. Tidak lagi dibatasi oleh dosa. Dosa tidak mengukung kita. Dosa tidak menyelimuti hati dan pikiran kita. Dosa sudah dikalahkan oleh Tuhan. Meskipun hari ini PSBB masih diperpanjang sampai bulan Mei. Menjadikan satu kondisi kehidupan kita untuk kita kembali bersama-sama tetap hadir dalam setiap keutuhan keluarga. Untuk kembali bersama-sama bahwa apapun yang sudah terjadi dalam setiap kehidupan kita, ada satu rencana Allah. Allah mau menginginkan kehidupan kita. Untuk kita melihat bahwa di balik kondisi apapun, yang pasti terbaik Tuhan anugerahkan bagi kita. Mari, keluarga, Bapak Ibu, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dosa apapun yang kita lakukan kepada Tuhan, ketika Tuhan mengampuni, Dia memberi kesempatan bagi kita untuk kita juga hadirkan itu bagi orang-orang di sekitar kita. Inilah kesempatan yang indah. Ketika kita bersama dengan keluarga, pergunakanlah setiap kesempatan dalam keluarga, bukan beban. Kita bersyukur dengan adanya virus COVID-19 mempersatukan hubungan keluarga, mempersatukan kembali persekutuan antara keluarga, mengembalikan semua kehidupan menjadi sempurna, menjadikan keutuhan. Keutuhan inilah yang mau Tuhan memperlihatkan dalam setiap kehidupan kita, supaya dengan pengampunan yang Ia berikan, pengampunan berarti memberikan setiap kesempatan dalam kehidupan kita menjadi yang sempurna, dan sempurna itu kita hadirkan dalam keluarga menjadi keutuhan yang terbaik. Kita tidak tahu kapan akan berakhir virus ini, tapi kita tahu pengampunan Tuhan tidak pernah berhenti
sampai di atas kayu salib. Setiap kesempatan Tuhan berikan bagi kita, mari kita lanjutkan. Kita bersama-sama hadir, kita bersama-sama buktikan bahwa dosa tidak membelenggu kita, virus tidak mengikat kita, untuk kita menikmati kasih sayang Tuhan, dan pengampunan itu kita boleh berikan di dalam setiap kehidupan yang Tuhan berikan bagi kita. Tuhan memberkati kita. Amin.